Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bagian vektor bagian yang kedua. Yuk kita simak materi kelanjutan dari vektor yang pertama. Untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas untuk pembahasan di vektor bagian kedua, yaitu yang pertama menjumlahkan vektor secara analisis. Untuk yang kedua yaitu cara menghitung vektor secara analisis. Yang ketiga yaitu perkalian dua vektor. Lalu untuk yang keempat yang akan kita bahas yaitu menghitung perkalian dua vektor. Untuk yang kelima yang akan kita bahas yaitu vektor satuan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas cara menghitung vektor satuan. Yang pertama yang akan kita bahas kali ini adalah menjumlahkan vektor secara analisis. Untuk penjelasannya, bagaimana cara melakukan metode analisis dalam penjumlahan vektor? Dapat kita tentukan bagaimana sih cara menentukannya, yaitu metode analisis dalam penjumlahan dan pengurangan dapat kita lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, melakukan sebuah koordinat atau kita membuat garis koordinat yang saling tegak lurus. Dalam hal ini sumbu dari X dan sumbu dari Y berada pada titik tangkap dari vektor-vektor tersebut. Yang kedua yaitu menguraikan tiap-tiap vektor menjadi komponen-komponen untuk masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya yaitu menjumlahkan semua komponen pada sumbu X menjadi Rx dan semua pada sumbu Y atau komponen pada sumbu Y itu menjadi Ry. Dan terakhir yaitu vektor resultan yang merupakan hasil penjumlahan tersebut diperoleh dengan menjumlahkan komponen dari vektor Rx dan Ry. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui untuk gambar yang sebelah kiri yaitu penjumlahan 3 vektor setitik tangkap dengan metode analisis. Untuk yang sebelah kanan yaitu penguraian 3 vektor setitik tangkap pada sumbu X dan Y. Penjelasannya, dari gambar tersebut dapat diperoleh bahwa jumlah komponen pada sumbu X atau Rx dan pada sumbu Y yaitu Ry adalah sebagai berikut. Untuk rumusnya, yang Rx sendiri yaitu Rx sama dengan Ax plus Bx plus Cx menghasilkan atau sama dengan A cos alfa 1 ditambah B cos alfa 2 ditambah C cos alfa 3. Dan untuk Ry sendiri yaitu sama dengan AY ditambah BY ditambah CY sama dengan A sin alfa 1 ditambah B sin alfa 2 plus C sin alfa 3. Nilai vektor resultan diperoleh dengan menggunakan rumus yaitu R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Arah vektor resultan R terhadap sumbu X positif dapat dihitung menggunakan persamaan tangen theta sama dengan Ry dibagi Rx. Untuk yang kedua yang akan kita bahas yaitu cara menghitung vektor secara analisis. Untuk menentukan persamaan resultan vektor dengan metode analisis dapat kita lihat dari gambar di bawah. Vektor F1, vektor F2, dan vektor F3 masing-masing memiliki atau membentuk sebuah sudut. Dapat kita lihat yang pertama itu ada sudut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Sudut-sudut tersebut mengacu pada sumbu X. Maka vektor-vektor komponen pada sumbu X adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat yaitu Fx yang pertama yaitu F1 cos alfa, F2 Fx yang kedua yaitu F2 cos alfa, begitu seterusnya. Begitu juga dengan Fy nya yaitu Fy yang pertama yaitu F1 sin alfa 1, F2 nya itu F2 sin alfa 1, begitu seterusnya. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu kita akan membahas perkalian vektor.
perkalian vektor. Jika A dan B vektor-vektor tidak nol dan D adalah sudut di antara vektor A dan B, maka perkalian skalar dan vektor A kalian B didefinisikan sebagai berikut. A dot B sama dengan A B cos alfa. A kali B sama dengan AB cos alfa. Dalam perkalian skalar dua vektor terdapat beberapa sifat. Beberapa contohnya yaitu jika A, B, dan C vektor-vektor di R kuadrat atau di R pangkat 3 dan K adalah skalar tak nol, maka dapat diperoleh beberapa sifat atau beberapa rumus. Yang pertama, A kali B itu sama dengan B kali A. Untuk yang kedua, A kali B plus C itu sama dengan A kali B plus A kali C. Untuk yang ketiga yaitu K dikali A kali B sama dengan itu KA kali B sama dengan A kali KB. Untuk yang keempat sendiri yaitu A kali A sama dengan A kuadrat. Untuk yang keempat yang akan kita bahas yaitu cara menghitung perkalian dua vektor. Perkalian dua vektor itu ada perkalian titik yaitu dot product antara dua buah vektor yaitu vektor A dan B menghasilkan yaitu sebuah vektor C. Hal ini didefinisikan secara matematis adalah sebagai berikut. A dot B sama dengan C. A dan B itu vektornya, C adalah besaran skalarnya. Besaran C didefinisikan sebagai C sama dengan A dot B cos theta. Dengan keterangan A itu adalah besaran vektor A, B besaran vektor B, untuk theta sendiri adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Untuk sifat-sifat perkalian titik atau dot product, yaitu yang pertama bersifat komutatif yang menghasilkan A dot B itu sama dengan B dot A. Yang kedua bersifat komutatif yaitu A dot B plus C itu sama dengan A dot B plus A dot C. Jika A dan B saling tegak lurus, ini adalah sifat yang ketiga. Itu menghasilkan sebuah rumus yaitu A dot B sama dengan 0. Untuk yang keempat, jika A dan B saling searah, itu menghasilkan A dot B sama dengan A dot B. Untuk yang sifat kelima yaitu jika A dan B berlawanan arah, hal itu menghasilkan A dot B sama dengan negatif A dot B. Untuk selanjutnya yaitu perkalian silang atau cross product antara dua buah vektor A dan B akan menghasilkan sebuah vektor yaitu C. Hal ini dapat didefinisikan sebagai berikut. A kali B itu sama dengan C. Untuk A, B, dan C itu sendiri adalah vektor dan nilai C dapat didefinisikan sebagai C sama dengan A dot B sin theta. Untuk selanjutnya yaitu perkalian silang cross product tadi adalah antara dua buah vektor yaitu A dan B akan menghasilkan C. Itu didefinisikan sebagai berikut kan, seperti yang telah dijelaskan di awal tadi. Arah vektor C dapat diperoleh dengan cara membuat putaran dari vektor A ke B melalui sudut theta dan arah C nya sama dengan tegak lurus, atau dapat kita hitung menggunakan aturan tangan kanan. Untuk sifat-sifat cross product sendiri atau perkalian silang yaitu yang pertama bersifat anti komutatif yaitu A kali B sama dengan minus B kali A. Untuk sifat yang kedua, jika A dan B saling tegak lurus, maka A kali B sama dengan A kali B. Untuk sifat yang ketiga, jika A dan B searah dan berlawanan arah, itu menghasilkan sebuah rumus yaitu A kali B sama dengan 0. Untuk yang kelima yang akan kita bahas yaitu vektor satuan.
Vektor satuan. Vektor satuan adalah sebuah vektor yang didefinisikan sebagai satu satuan vektor. Jika digunakan sistem koordinat kartesian atau koordinat tegak lurus 3 dimensi, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z, vektor satuan pada sumbu X itu dapat kita misalkan dengan I, dan Y itu sendiri dapat kita misalkan dengan J, dan pada sumbu Z sendiri dapat kita misalkan dengan K. Nilai-nilai dari satuan vektor tersebut adalah besarnya adalah satu satuan. Untuk sifat-sifatnya dapat kita ketahui seperti berikut. Yang pertama, I kali I sama dengan J kali J sama dengan K kali K sama dengan menghasilkan 1. Kemudian ada juga I kali J sama dengan J kali K sama dengan I kali K, itu 0. Kemudian I kali I sama dengan J kali J, kemudian K kali K itu juga sama dengan 0. Ada juga I kali J sama dengan K kali J kali I sama dengan min K. Kemudian ada K kali I sama dengan J kali I kali K sama dengan min J. Dan yang terakhir itu ada apa? J kali K sama dengan I kali K kali J sama dengan min I. Untuk pembahasan yang keenam yang akan kita bahas, yaitu menghitung vektor satuan. Penulisan satu vektor A dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak lurus berdasarkan komponen-komponennya dapat kita tulis dengan A sama dengan AXI ditambah AYJ ditambah AZK, di mana AX, AY, dan AZ adalah komponen A, arah sumbunya yaitu X, Y, dan Z. Contoh perkalian titik dan perkalian silang dua buah vektor. Untuk perkalian titiknya yaitu AX BX plus AY BY plus AZ BZ. Untuk perkalian silangnya sendiri yaitu AY kali BY minus AZ dikali BY itu di dalam kurung I minus di dalam kurung AX BZ minus AZ BX J ditambah dalam kurung AX BY minus AY BX K. Salah satu cara untuk menyelesaikan perkalian silang adalah dengan metode determinan. Hal ini dapat kita lihat seperti yang telah tertera, yaitu metode determinan dapat kita lihat untuk susunannya, yaitu ada 3 baris dan 3 kolom, 3 baris ke samping dan 3 kolom ke bawah. Untuk yang baris pertama yaitu IJK untuk simbolnya. Untuk yang baris kedua ada AX, AY, dan AZ. Untuk yang ketiga ada BX, BY, dan BZ. Sekian sedikit materi dari saya tentang vektor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.